Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar ikan, jangan lupa membeli pakan. Jikalau ingin masa depan tercerahkan, makanya yuk utamakan pendidikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang Mufti hormati dan teman-teman yang Mufti cintai dan Mufti banggakan. Alhamdulillah hingga saat ini tak lupa Mufti mencurahkan rasa syukur. Mari kita mencurahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga hingga hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya dunia, indahnya dunia dan kebahagiaan. Teman-teman, pada kesempatan hari ini Mufti akan menyampaikan tentang pidato pentingnya public speaking dalam pendidikan. Tapi tunggu dulu. Sebelum itu, mari kita doakan semoga para jajaran panitia, teman-teman di komunitas Kejar Mimpi, dari mulai Dewan Juri, panitia, kemudian anggota-anggotanya dan teman-teman lainnya semoga diberi kesehatan, nikmat yang tak terputus dan rezeki yang melimpah. Amin amin Allahumma amin. Teman-teman, seorang filsuf dari Yunani yang bernama Aristoteles pernah berkata, "Jikalau kau ingin menguasai dunia, maka jadilah orang yang berpendidikan. Dan bekal yang terpenting untuk menjalani kehidupan adalah pendidikan." Tak salah teman-teman perkataan ini. Tentu kita setuju dengan quotes dari seorang filsuf dari Yunani ini. Apabila kita ingin menjadi orang yang mudah kehidupannya, menjalani kehidupan dengan senang hati, maka kita harus menjadi orang yang berpendidikan. Karena kenapa teman-teman? Ketika kita berpendidikan, maka hidup kita akan lebih mudah. Maka kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat, bersosial akan lebih bermanfaat, entah bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Jikalau kita tengok di sekitar kita, orang-orang yang sudah bermanfaat bagi masyarakat luas, orang-orang yang sudah memiliki banyak sekali prestasi, petinggi-petinggi dunia. Kita ambil contoh, misalnya Bung Karno. Beliau adalah seorang presiden pertama Republik Indonesia. Tentu saja kita setuju bahwa beliau ini adalah orang yang berpendidikan, sehingga beliau bisa membuat seluruh dunia mengakui Indonesia merdeka. Dengan apa? Salah satunya dengan proklamasi. Nah, begitulah pentingnya sebuah pendidikan, teman-teman. Karena dengan pendidikan kita bisa meningkatkan kualitas diri. Yang pertama mungkin jadi kekanak-kanakan, kemudian sampai kepada dewasa. Kita bisa semakin meningkat dengan adanya pendidikan. Entah itu dari orang tua kita sendiri ataupun di sekolah. Karena kenapa? Jikalau kau ingin mengubah dunia, maka jadilah orang yang berpendidikan. Itu quotes dari Nelson Mandela. Nah, pendidikan ini teman-teman memiliki beberapa unsur. Salah satunya adalah soft skill dan hard skill. Soft skill ini adalah sebuah pendidikan yang mengutamakan tentang cara kita berkomunikasi kepada orang lain, kemudian cara kita mendetoks atau mengobati diri sendiri, dan lain sebagainya.
Nah, sebuah penelitian yang diadakan oleh Employment pada tahun 2005 menghasilkan keputusan bahwa hard skill hanya menyumbangkan 18% untuk kesuksesan seseorang. Sedangkan soft skill menyumbangkan sisanya, yaitu 82% untuk membuat orang bisa menjadi sukses. Nah, dari sini teman-teman kita pasti paham kalau soft skill itu penting sekali. Sehingga mencapai nilai 80%, 82% bahkan untuk menjadikan orang tersebut sukses dengan soft skill tadi. Cara berkomunikasi, cara berhubungan baik dengan teman, melobi, dan lainnya itu adalah soft skill. Nah, salah satu unsur dari soft skill ini adalah public speaking atau berbicara di depan umum. Ya, ini adalah salah satu seni dari ilmu komunikasi. Kenapa public speaking ini penting, teman-teman? Karena pendidikan kita di Indonesia ini terutama bisa jadi terhambat karena banyak tenaga pengajar yang masih saja public speakingnya mungkin kurang bagus. Public speakingnya mungkin kurang dilatih. Karena mengapa? Ada beberapa permasalahan seperti ini, teman-teman. Ketika saya kuliah nih, atau saya masih SD dulu, sekolah, SMP, SMA, ada teman-teman saya yang bertanya seperti ini. Move, tadi gurunya jelasin apa sih? Move, tadi dosennya nerangin apa sih? Kok saya kurang paham ya? Nah, ini teman-teman yang menyebabkan kenapa pendidikan di Indonesia ini bisa dibilang kurang maju. Karena banyak guru di luar sana yang masih dalam tanda kutip kurang dalam ilmu public speaking. Maka dari itu teman-teman, solusinya adalah Mufti mengajak diri Mufti pribadi dan teman-teman di luar sana yang akan menjadi guru, bahkan sudah menjadi guru, mari kita sama-sama belajar untuk meningkatkan skill atau ilmu public speaking kita. Karena ini sangat penting bagi pendidikan yang ada di Indonesia, terutama negeri kita tercinta. Nah, di dalam public speaking ini teman-teman ada banyak unsur. Mulai dari menghilangkan rasa takut ketika kita berbicara di depan umum, kemudian cara berbicara yang jelas hingga suara sampai kepada hati dan pikiran murid-murid. Nah, di sini banyak teman-teman. Maka dari itu, sekali lagi Mufti mengajak teman-teman semua dan Mufti pribadi untuk sama-sama mempermajukan pendidikan di Indonesia dengan memperkaya skill public speaking. Salah satu yang dipelajari dalam public speaking adalah cara menghadapi rasa takut ketika berhadapan dengan audiens. Kenapa? Karena menurut survei yang sudah dilaksanakan di Amerika mengatakan bahwa ketika survei itu diberikan kepada 3.000 orang dengan pertanyaan yang sama, hal apa yang paling engkau takutkan? Maka orang tersebut nomor 1 dan yang paling banyak berkata, saya paling takut ketika diminta untuk berbicara di depan umum. Bahkan ketakutan ini melebihi takutnya mereka kepada kematian dan jatuh dari gedung. Ini artinya apa, teman-teman? Lebih baik saya mati daripada saya berbicara di depan umum. Itulah saking pentingnya public speaking dalam kehidupan. Maka dari itu teman-teman, mari kita belajar public speaking dan mari kita memajukan pendidikan di Indonesia. Karena seperti kata Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantoro, jika kau ingin menjadi orang yang mulia, maka perkayalah ilmu. Sekian dari kami teman-teman. Sekian dari saya, Mufti dari Sidoarjo. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Hidup
terasa hampa tanpa hadirnya sang kekasih. Sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih, hidup terasa hampa. Sekian dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.